Assalamualaikum, kita kembali lagi ke transformasi geometri ya, masih dengan judul yang sama, transformasi geometri. Tapi untuk yang sekarang kita akan coba ke transformasi yang lain, yaitu ada refleksi, pencerminan, dan rotasi. Itu perputaran. Refleksi seperti apa, rotasi seperti apa, kita lihat contoh soalnya. Yang nomor 3, bayangan titik A negatif 2,1 setelah direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka di sini kemudian dilanjutkan dengan rotasi dengan pusatnya O 0,0 sejauh 180 derajat. Di sini berlawanan dengan arah jarum jam. Tentu yang ditanyakan adalah bayangannya. Pertama, kita masuk dulu ke refleksi pencerminan. Ada titik A, misalkan ada suatu titik A, kemudian titiknya itu titik A, X, Y, kemudian nanti si X, Y ini direfleksi terhadap garis Y sama dengan X. Maka bayangannya aksen ini kita hanya tukar posisinya saja, yang awalnya X, Y menjadi Y, X. Kemudian misalkan titiknya ditanyakan, titiknya itu adalah titik negatif 2,1. Maka di sini untuk direfleksi terhadap garis Y, di sini Y sama dengan X, maka bayangannya kita tinggal ambil saja. Bayangannya adalah 1, negatif 2, asalnya X. Di sini posisinya harusnya X kan ya, awalnya X, Y, sekarang jadi Y, X. X-nya negatif 2,1, sekarang jadi 1, negatif 2. Itu bayangan pertama. Bayangan kedua katanya dirotasi, dilanjutkan dengan rotasi pusatnya O, 0,0 sejauh 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi ini bayangan pertama yang akan kita rotasikan lagi, bayangan 1, negatif 2 yang akan kita rotasikan ke sejauh 180 derajat searah jarum jam. Maka bayangannya A double aksen, bayangannya adalah negatif X, negatif Y. Negatif X, negatif Y, sehingga A double aksen di sini asalnya negatif X, awalnya positif, kemudian jadi negatif 1, awalnya negatif dikalikan dengan negatif jadi positif, negatif 1,2. Maaf, ini 0,2, ini bayangannya. Jadi bayangannya kita punya negatif 1,2. Ya, ada soal berikutnya, itu soal nomor 4. Bayangan titik B 1,4 sebagai hasil refleksi terhadap sumbu Y. Jadi pertama adalah refleksi terhadap sumbu Y, kemudian dilanjutkan dengan dilatasi. Jadi sama seperti tadi, ada 2 kali pengerjaan. Kita masuk ke refleksi dulu, kemudian sekarang dilanjutkan dengan dilatasi. Refleksi itu pencerminan, setelah dicerminkan nanti didilatasi, diperbesar terhadap titik O 0,0 dan faktor skalanya adalah 3. Makanya tentunya yang ditanyakan adalah bayangan. Jadi pertama kita kerja di refleksi. Kita punya titik A, X, Y, kemudian katanya direfleksi, kemudian direfleksi terhadap sumbu Y. Direfleksi terhadap sumbu Y, maka bayangannya A aksen sama dengan di sini negatif X, Y. Itu saja bayangannya, sehingga kita punya titiknya titik B ya, bukan titik A, titik B, maaf, titik B, titiknya adalah 1,4, kemudian direfleksi terhadap sumbu Y, maka B aksennya atau bayangannya adalah negatif X, negatif 1, Y-nya adalah 4, negatif 1,4. Kemudian bayangan B aksen ini akan kita lanjutkan. B aksen di sini negatif 1,4 akan kita lanjutkan dengan dilatasinya dengan pusatnya 0,0 dengan faktor skalanya sama dengan
3, faktor skalanya 3. Jadi B double aksen atau bayangan keduanya tinggal kita kalikan saja KX kali KY, KX kali KY. Jadi B double aksen, K-nya adalah 3, faktor skalanya, X-nya adalah negatif 1, koma, di sini K-nya adalah 3, faktor skalanya, Y-nya adalah 4. Sehingga B double aksen sama dengan negatif 3,12, bayangan kedua itu. Soal berikutnya kita masuk ke soal nomor 5, yaitu bayangan titik C 2, negatif 3 didilatasi dengan faktor skalanya adalah negatif 2, kemudian dilanjutkan dengan pencerminan terhadap garis X sama dengan 2. Jadi tetap kita kerja di dua transformasi, itu dilatasi, kemudian pencerminan, dilatasi, pembesaran, pencerminan, itu tadi sudah dibahas, refleksi. Nah, bayangan misalkan kita punya titik A, X, Y, kemudian didilatasi dengan faktor skalanya, ya, ini terhadap pusat O, 0,0 terhadap pusat O 0,0 dengan faktor skalanya K-nya sama dengan, di sini K-nya adalah negatif 2. Jadi tinggal kita kalikan saja bayangannya, A aksen sama dengan KX, KI, tadi sudah dibahas. Nah, jadi ketika kita punya titik C, di sini C-nya adalah 2, negatif 3, kemudian didilatasi dengan K sama dengan negatif 2, maka bayangannya C aksen sama dengan, di sini adalah KX, KI. Jadi C aksen sama dengan K-nya adalah negatif 2, X-nya adalah 2, negatif 2, Y-nya adalah negatif 3. Jadi bayangannya kita punya negatif 4, ya, positif kayak negatif, negatif 2 kali negatif 2 kali 2 itu negatif 4, negatif kayak negatif adalah positif 4,6. Ini dia bayangannya. Kemudian bayangan kedua ini dicerminkan atau direfleksi. Dicerminkan atau direfleksi, kita punya C dengan koordinat negatif 4,6 direfleksi terhadap garis X sama dengan 2. Refleksinya ini terhadap garis X sama dengan 2, maka bayangannya adalah 2H min X, Y. 2H min X, Y. Dari mana H-nya? H-nya nanti kita ganti dengan nilai X. Jadi 2H min X, Y, sehingga kita punya bayangan C double aksen. Awalnya ini C aksen, C double aksen. Jadi di sini bayangannya 2 kali H. H-nya ada kebetulan 2. Dikurangi X-nya adalah negatif 4, Y-nya adalah 6. Jadi C double aksen sama dengan 2 kali 2, 4. Negatif ke negatif positif. Jadi 4 ditambah 4 adalah 8,6. Ini bayangan yang kedua.